Pemirsa, salam jumpa dalam Special Dialog. Dan topik kita kali ini adalah apa kabar perbankan digital Indonesia. Pandemi COVID-19 mempercepat penerapan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang finansial dan lebih khusus lagi bidang perbankan. Digitalisasi perbankan yang sudah dikembangkan 1 dekade sebelumnya mendapatkan momentum untuk bertumbuh lebih cepat. Memanfaatkan ekosistem digital yang sudah terbentuk. Ekosistem digital itu adalah kemajuan teknologi digital, infrastruktur digital, regulasi di bidang digital, dan masyarakat yang sudah kian familiar menggunakan digital. Di perbankan, digitalisasi produk dan digitalisasi layanan semakin berkembang untuk memenangkan persaingan mendapatkan nasabah. Lahirlah bank yang fully digital, bank tanpa kantor cabang, dan fully digital ini disebut digital bank. Persaingan memperebutkan nasabah pun kian sengit, dan persaingan tidak saja terjadi antar digital bank dan antar digital banking, melainkan antar digital banking dan digital bank. Untuk mengetahui bagaimana peta persaingan perbankan digital di Indonesia, sudah hadir 2 narasumber kita. Yang pertama, Bayu Prawira Hei, Chairman Intellectual Property, dan Surya Dharma, Director and Head of Research PT Semul Sekuritas. Dan sudah di studio adalah Pak Bayu. Apa kabar Pak Bayu? Kabar baik Mas Primus, salam buat pemirsa semua. Ya, kita sudah tanpa masker, mudah-mudahan ini sudah seterusnya Indonesia bebas COVID ya. Amin, amin. Dan lewat Zoom adalah Pak Surya Dharma. Nah ini Pak Bayu, ya. Ini digital bank, digital bank dan digital banking. Nah, ini sudah lebih dulu digital banking ya. Lalu beberapa tahun terakhir ini lahirlah digital bank yang fully digital. Nah, bagaimana peta persaingan secara umum yang Anda lihat persaingan antara digital banking yang bank besar ya, bank konvensional, yang hybrid. Mereka sudah digitalisasi di bidang produk dan layanan, tapi lahir baru yang fully digital. Dan ada bank yang benar-benar baru, ada bank lama yang dirombak jadi kembali ke titik nol, dibikin bank digital, dan bank konvensional juga memiliki bank digital. Ya, jadi menarik yang kita sebut digital banking itu kan prosesnya, Mas Primus ya. Jadi prosesnya adalah digital banking. Kalau bank yang kemudian berkomitmen penuh melakukan prosesnya semua digital banking, itu namanya digital bank. Tanda utamanya adalah dia tidak punya kantor pelayanan, tapi semua pelayanan dilakukan melalui channel digital. Ya. Nah tentunya ini berbeda sekali dengan pelayanan bank konvensional sebelumnya, ya, yang dimana kalau kita lihat iklan-iklan di zaman dulu itu ya digambarkan layanan kami adalah sentuhan kemanusiaan dengan gambar wanita cantik yang senyum gitu ya. Nah sekarang itu kalau digital banking itu malah menonjolkan kita punya customer service adalah chatbot dengan AI. Jadi kita bisa lihat kontrasnya, artificial intelligence, apa yang diunggulkan oleh bank konvensional dengan bank yang konsepnya digital. Ya. Nah tentunya persaingannya itu lebih kepada saat ini lebih kepada retail banking, karena yang namanya wholesale banking, kemudian corporate banking itu masih pengen ketemu personal, dealnya satu sama lain beda gitu ya. Tapi kalau kita ngomong digital banking, yang untuk digital bank itu produknya perlu very much standardized. Jadi orang akan memilih produknya yang standardized, walaupun produk standardized itu nantinya diadresnya secara personal. Standardized ini cocok dengan orang yang mana, standardized ini cocok dengan orang yang mana, ya. Dan ini memang kalau kita lihat the power of digital itu adalah going into micro, sehingga into personal targetation itu bisa, ya, sehingga powernya itu pada retail, pada individu. Tapi juga bisa pada corporate banking dalam arti B2B2C. Karena at the end misalnya kita deal sama corporate, kemudian bilang semula pegawai buka account di bank kita ya. At the end kan kalau kemudian tidak ada service yang baik untuk dari bank tersebut, itu hanya untuk parkir gajinya, parkir yang apa yang diberikan perusahaan, kemudian pada hari itu juga pindah ke bank yang lain di mana dia mendapatkan layanan yang lebih baik.
ya, sehingga itu hanya parkir sehari 2 hari, tapi kemudian penghasilan bank yang umumnya dari activity, dari transaksi itu tidak terjadi. Ya, kalau cari transfer paling dapat sekarang bagian BI Fast cuma 2.500 gitu ya. Sudah selesai, gajinya semua pindah semua ke bank lain yang kemudian di sana dia melakukan transaksi. Nah, jadi kalau kita lihat masa depan kita semua akan digital, tapi memang secara adalah peralihan ya. Ada yang bilang bank hibrid itu pada akhirnya akan jadi bank digital juga gitu kan. Akhirnya akan jadi fully digital. Tapi kapan akhirnya itu mungkin kita masih bisa lihat mungkin 10-15 tahun lagi ya. Kalau sampai dengan semua bank konvensional sekarang kita ini jadi full digital. Ya. Gitu, saya ke Pak Surya. Ya. Pak Surya. Ya. Ya, Anda sebagai analis ya di perusahaan sekuritas, semua sekuritas, mencermati emiten-emiten termasuk sektor perbankan. Yang kalau kita lihat perbankan ini ada berapa perusahaan TBK perbankan itu sangat dominan ya. Kalau dari semua sektor barangkali share terhadap market cap terbesar itu adalah perbankan. Mungkin di atas 20% ya share-nya. Jadi besar sekali. Kita lihat aja yang di top rank yang market cap nomor 1 BCA yang sudah di atas 900 triliun dan nyaris menyentuh 1.000 triliun. Kemudian BRI, kemudian diselingi, kemudian Mandiri ya, nah, kemudian diselingi, kemudian BNI lagi, jadi banyak sekali yang itu. Nah, bank-bank digital masuk yang fully digital. Bagaimana Anda sendiri melihat bank-bank konvensional yang sudah menerapkan digital banking dalam layanan, dalam proses tadi katakan oleh Pak Bayu, dan kemudian mereka yang masuk full digital? Ya. Jadi memang perbedaannya kan kalau bank yang seperti Pak Primus katakan kan sebetulnya kan bank konvensional yang besar-besar ya. Bank konvensional yang besar-besar itu kan mereka mungkin tidak begitu fleksibel juga ya. Kalau misalnya mereka ingin melakukan istilahnya menjadi bank digital secara full gitu ya. Karena kan salah satunya kan seperti tadi Pak Bayu sempat utarakan juga gitu kan. Interaksi dengan orang-orang dari bank mungkin diperlukan. Jadi tidak mudah lah kalau misalnya semua digital, itu kan yang pertama. Kemudian yang kedua juga dulu-dulunya ini kan proses seperti bank digital yang full bank digital itu kan tidak begitu bisa dijalankan sebelum COVID ya. Tapi ternyata karena adanya COVID, orang-orang tuh mulai banyak yang habitnya berubah gitu ya. Kebiasaannya berubah di bank. Misal pemakaian di lewat mobile itu mungkin lebih tinggi dibandingkan ATM mungkin sekarang ya. Jadi itu memang terjadi pola yang berubah sehingga membuat bank digital ini menjadi menarik kan. Jadi memang itu yang terjadi. Nah, perbedaannya adalah bank digital ini karena konsepnya mungkin tidak memiliki cabang yang banyak atau gitu ya. Kemudian semuanya tuh melewati mungkin tidak ketemu orang gitu istilahnya kan. Jadi itu memang ada tantangannya juga sebetulnya. Karena salah satunya kan mungkin untuk korporasi dan komersial mereka kan mungkin agak kesulitan gitu ya. Kedua juga pengumpulan DPK-nya itu relatif mungkin belum tentu setinggi bank-bank konvensional. Karena biasanya orang yang menaruh DPK di bank itu kan lebih suka kan misalnya fisik banknya seperti apa gitu, bank besar, wah saya lebih percaya naruh duit di situ gitu kan istilahnya kan. Kalau nggak ada cabang kadang-kadang kan orang mikir-mikir juga gitu ya, mau naruh duit di situ ya. Jadi itu memang tiket size dari DPK dari si bank digital ini kemungkinan juga lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Nah kemudian tantangan yang lain memang karena adanya hal-hal tersebut, bank digital itu mungkin lebih bisa bertransaksi itu mungkin target marketnya itu di bank kredit-kredit yang sifatnya konsumer gitu ya, atau UKM atau retail gitu ya, mikro gitu ya, yang mungkin lebih cocok. Nah, cuman problemnya memang kalau misalnya di kota-kota besar mungkin nggak ada problem ya pemakaian dari apps di smartphone itu mungkin nggak ada problem ya. Tapi ini ada tantangan juga kalau misalnya udah pelosok-pelosok. Ini seperti yang terjadi oleh dari contohnya misal BRI aja. BRI dengan agronya kan bank rayanya itu kan nanti kan mau pelosok-pelosok juga pasti karena mereka sangat kuat di mikro ya.
Nah, itu mungkin juga menjadi tantangan karena edukasi terhadap pemakai itu kan seperti apa kan itu juga nggak mudah juga ya. Iya. Makanya kenapa mereka juga melakukan bank digital ini tidak full secara bank digital, tapi bank hybrid gitu ya. Iya. Jadi itu memang beberapa tantangan yang ada, tapi memang kedepannya itu menjadi menarik karena adanya perubahan behavior dari orang-orang. Itu Pak Primus. Ya, satu lagi Pak sebelum kita jeda, ini sebagai orang pasar modal itu sudah mulai benar-benar mengoleksi nggak emiten-emiten yang full digital ini, digital bank ini, atau masih tetap aja yang hybrid konvensional yang memang jelas nasabahnya, revenue-nya, labanya? Bank digital ini kan sebetulnya kan menariknya kan karena growth-nya diharapkan tinggi gitu kan, sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi misalnya kan. Jadi tingginya growth itu kan salah satu bisa dilihat dari pertumbuhan usernya, nasabahnya. Karena rata-rata itu kan merupakan bank-bank baru atau bank-bank lama yang baru mencoba bertransformasi, sehingga kebanyakan itu DPK relatif belum begitu tinggi lah, ya kan. Jadi orang-orang itu melihat pertumbuhannya seperti apa, itu yang akan berpengaruh terhadap harga sahamnya. Nah, kalau tahun lalu mungkin banyak sekali saham-saham bank digital yang calon bank digital yang tiba-tiba menjadi tinggi itu karena kan ada beberapa hal. Salah satunya mungkin karena ada ketentuan dari OJK juga yang ada ketentuan modal minimum akhir tahun lalu itu 2 triliun rupiah, akhir tahun ini 3 triliun rupiah, yang membuat bank-bank kecil yang tadinya modalnya banyak di bawah 1 triliun itu menjadi harus menaikkan modalnya gitu. Di satu sisi kan tidak semua pemilik lama itu memiliki dana untuk itu gitu ya. Jadi akhirnya karena ada hal tersebut dan adanya tren dari perusahaan-perusahaan fintech yang ingin masuk ke dalam memiliki bank digital, akhirnya tuh menjadi ketemu. Makanya kenapa tahun lalu sangat aktif ya bank-bank digital itu kan pergerakan harga sahamnya gitu. Nah, tapi pelan-pelan karena corporate action itu mungkin juga sebagian besar sudah terjadi. Jadi akhirnya kita bisa lihat mana sih sebetulnya bank-bank digital yang kedepannya memang betul akan menjadi bank digital gitu ya, yang calon-calon itu ya dari bank-bank kecil khususnya. Nah, itu terjadi perubahan persepsi dari masyarakat yang melihat sebetulnya nih yang bakal bank digital yang akan bertahan sih yang mana aja sih. Itu kita kita bisa lihat lah mana-mana aja. Nah, setelah itu memang persaingan itu juga membuat proyeksi dari masing-masing bank itu kan kelihatan gitu, dari tiap 3 bulan itu kelihatan ini sebetulnya sesuai dengan perkiraan semula apa enggak gitu, terlalu lambat enggak gitu. Jadi itu berpengaruh juga terhadap harga sahamnya gitu. Ya. Itu yang terjadi saat ini. Ya, baik Pak Surya. Pak Bayu. Ya. Sebelum jeda, pertanyaan saya ini Pak. Ini kalau kita lihat penjelasan dari Pak Surya, ini para pemodal melihat dulu. Nah, ternyata tahun lalu kan belum ada regulasi yang komplit dari OJK ya. Sekarang udah jelas harus modal sekian untuk bank digital ya. Udah jelas. Ya, kalau mau buka baru 10 triliun gitu kan. Nah, ternyata nggak gampang juga, harus cash kan. Iya. Senar uang kan. Makanya bank-bank besar itu mengakuisisi bank yang existing karena supaya nggak kena yang 10 triliun itu. Iya, artinya bank digital pemilik dia juga. Yang sudah punya konvensional itu kan. Iya. Kayak Alobank kita tahu punya siapa. Lalu kalau BCA jelas namanya ya. Digital BCA. Kalau BRI punya Argo ya. Iya. Jadi ya lama-lama BNI juga rencana mau ngambil Mayora kan, dalam proses kan ngambil Mayora kan. Nah, Mayora kan mengincar, Mayora kan sudah punya di retail kan, punya jaringan. Bagus juga BNI ya. Tapi akhirnya ini kepemilikan bank yang melompok yang sama aja kan, pada orang-orang yang sama aja. Iya, kalau kita lihat dari segi pemilik ya. Tapi kalau kita lihat dari segi stakeholders, sebenarnya sebuah perusahaan itu kan bukan hanya dimiliki oleh shareholders, tapi dimiliki juga oleh manajemen, dimiliki oleh employee-nya juga, dan orang-orang sekitarnya gitu ya, stakeholders-nya. Nah, jadi kalau buat shareholders itu mudah dia memindahkan uangnya dari perusahaan A ke perusahaan dia beli perusahaan B, kemudian kalaupun ini rugi kemudian ini jadi untung, ya nggak masalah juga ya, kantong kiri kantong kanan. Tapi yang pertanyaannya bagaimana employee-nya?
Ya, bagaimana manajemen yang perusahaan yang induk company-nya yang mungkin legasinya sudah terlalu banyak untuk dirubah menjadi bank digital, perlu waktu yang lama dan effort yang besar. Udahlah kita bikin bank digital yang fully digital langsung dari kecil. Inilah masa depan kita gitu kan. Ya, tapi kemudian ibunya ini masa depannya gimana? Ya, apakah kita biarkan dia mengikuti normal life cycle, semuanya normal life cycle seperti orang juga, ya kecil, besar, dewasa, tua, meninggal gitu kan. Nah, apakah juga induk company-nya akan dibiarkan oleh para shareholders-nya itu seperti itu, ya? Atau dengan jalan lain adalah di induk company ini harus juga berubah menjadi digital. Betul. Tapi umumnya kalau begitu udah punya anak perusahaan yang digital, maka tuntutan terhadap induk company ini menjadi kurang karena udah ada harapan yang lain, udah ada yang kita akan tumbuhkan menjadi bank digital. Nah, gitu. pemirsa yang dicermati oleh sejumlah pengamat adalah jangan sampai di perbankan yang namanya bank digital ini terjebak adu janji. Karena kita lihat dengan kebangkitan teknologi startup ini banyak adu janji. Saya akan begini, akan revenue sekian, laba sekian. Kalau dia masa pas muda harganya naik, ternyata nggak kelihatan, nggak kejadian gitu loh. Kita kepingin di perbankan tidak terjadi seperti itu. Tapi untuk membahasnya, kami segera kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, Anda masih dalam special dialog dengan topik apa kabar perbankan digital Indonesia. Pak Surya? Nah ini ada yang mengatakan kita jangan sampai melihat di perbankan itu adu janji. Jadi betul-betul real, karena banyak sekali sektor yang lain yang digital, di bidang lain non perbankan itu janji, ternyata nggak deliver. Nah Anda bisa melihat di digital bank ya, yang fully digital, itu betul-betul akan masa depan akan baik nggak? Ya sebenarnya kan yang pertama dilihat kan tentu saja ekosistem kan. Ekosistem ini kan bisa berbeda-beda untuk bank digital ya. Ada yang ekosistemnya karena dimiliki oleh bank besar, seperti misalnya BCA atau BRI gitu ya, atau BNI nantinya kan. Atau ada juga memang yang memiliki ekosistem seperti Bank Jago misalnya, ada GoTo di situ kan, atau yang lainnya gitu kan. Jadi ini kan suatu ekosistem yang berbeda, tapi sebetulnya potensinya sangat besar gitu. Nah sekarang masalahnya, pertanyaannya adalah seberapa cepat dan seberapa besar ekosistem yang dimiliki itu bisa ditransformasikan menjadi nasabah kan untuk si bank-bank tersebut gitu kan. Nah saya lihat memang dari bank-bank yang sekarang sudah mulai beroperasi ini berbeda-beda gitu, performanya itu berbeda-beda. Yang pertama paling dilihat oleh yang paling gampang dilihat itu kan jumlah nasabah ya. Perkembangan jumlah nasabahnya berapa, kemudian tiket size dari masing-masing nasabah itu berapa, itu kan akan terrefleksi pada data yang dikeluarkan oleh mereka kan. Perkembangannya tiap bulan itu seperti apa gitu. Karena kenapa ini penting, karena future punya pendapatan ataupun net profit dari bank-bank tersebut itu akan terrefleksi dari besarnya jumlah nasabah dan DPK misalnya yang mereka kumpulkan kan, yang nantinya akan dikonversi menjadi kredit yang disalurkan oleh bank-bank tersebut gitu. Nah jadi memang ada optimisme yang mungkin belum tentu sama dengan deliverable dari mereka pada waktu pelaksanaannya gitu, implementasinya itu belum tentu sama gitu. Akibatnya itu juga memang akhirnya investor itu bereaksi juga kalau misalnya harapannya terlalu tinggi, ternyata implementasinya nggak sebagus itu kan, dengan sendirinya kan harga sahamnya akan turun gitu ya. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya tadinya orang nggak terlalu berharap, tapi ternyata bagus gitu kan, harga sahamnya akan naik juga gitu, mengikuti dari situ sih. Kalau sampai hari ini bank yang konvensional ya, digital banking itu masih menjadi koleksi utama investor atau bagaimana? Atau sudah shifting ke digital bank? Kalau bank khususnya kalau institusi sih masih ke bank konvensional Pak ya. Kecuali beberapa bank digital yang memang market cap-nya sudah dianggap sudah cukup tinggi ya. Itu juga mungkin menjadi pilihan juga. Tapi secara overall memang bank konvensional itu masih lebih tinggi lah untuk saat ini ya. Yeah. Tapi memang yang menarik sebetulnya yang perlu diperhatikan juga adalah valuasi dari bank-bank digital ini kan, yang kalau memakai cara konvensional itu
jauh lebih tinggi, sudah lebih mahal gitu dibandingkan bank-bank konvensional gitu kan. Itu yang menarik. Sedangkan sebetulnya bank-bank tersebut belum tentu sudah mencatatkan keuntungan juga kan saat ini kan. Iya. Jadi dari valuasi bank-bank konvensional masih lebih murah daripada bank digital ya. In fact, Pak. Nah itu Pak Bayu. Jadi supaya jangan sampai adu janji, harus mulai adu realisasi ya. Tapi sampai sebelum ke situ, dari ekosistem digital untuk mendukung digitalisasi perbankan ini udah cukup oke nggak di Indonesia saat ini? Ekosistem sangat oke, Pak Primus, karena sekali lagi digitalisasi ini membawa proses operation yang murah, dan proses operation yang murah ini dibutuhkan oleh negara berkembang dengan penduduk yang banyak, ya. Karena tentunya semua yang lapis bawah terutama sangat price sensitive, sangat ingin irit, ya. Tentunya digitalisasi ini membawa apa yang mereka cari. Nah, jadi kalau kita lihat di market bawah ini yang kemudian bergerak secara digital ini bukan hanya bank, tapi banyak startup yang lain yang juga melihat peluang ini peluang bisnis sekaligus peluang untuk menolong masyarakat. Fintech udah bertumbuh. Fintech dan bukan di luar dari fintech juga ya, kalau kita lihat banyak startup yang lain juga ya. Termasuk misalnya bagaimana startups yang membantu pertanian, perkebunan ya, sehingga mereka bisa lebih menghasilkan lebih banyak ya, menyalurkan hasil-hasil bumi ya, banyak sekali ya. Nah, jadi itu semua sebenarnya ekosistem yang bisa dihubungkan dengan bank, karena semua hal itu pasti ada transaksi, dan ada transaksi, ada exchange value. Exchange value itu sampai sekarang itu yang paling banyak mengambil peran adalah berarti exchange uang gitu kan. Berarti ada transaksi uang, ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa tadi bilang janji, jadi kalau kita ibaratkan Pak Primus, bank-bank konvensional ini mereka udah punya reputasi, udah punya legacy ya, dan kemudian dia masih mencari nasabah, sama seperti Duda lagi mencari istri baru gitu kan. Nah kalau yang muda-muda ini, Duda ini bank konvensional ibaratnya ya. Mereka udah punya sementara mobil, digital punya bank rumah. ini masih lajang ya. Iya. Masih lajang. Tapi masih milenial umurnya. Dan dia bilang, ya kita masih belum punya harta seperti duda-duda tersebut. Betul. Tapi kita punya masa depan. Nah, lihat tuh sekolah saya bagus, ya. Saya punya masa depan bagus. Skillnya oke, ya. Dan juga saya masih muda gitu ya. Tentunya ini juga berumur, konsumen juga terbagi menurut umur. Jadi umur yang muda bukan hanya masalah reputasi, dia juga pengen dapat stylenya, pengen dihubungkan dengan modernitas gitu ya. Jadi jadi kalau kita lihat bahwa orang itu melihat keuntungan, itu umumnya ya memang yang stylenya lihat keuntungan. Biasanya artinya kalau masyarakat ibarat gadis cantik yang diperebutkan nasabah nasabah itu, maka jangan melihat hari ini. Betul. Lihat ke depan. Kalau tidak mulai, artinya perbankan kalau tidak segera masuk ke digital hari ini, dia akan ketinggalan. Betul. Ke depan. Betul. Dan memang kalau kita perempuan pun makin matur umurnya, makin pengen lihat udah punya rumah apa, udah punya mobil belum. Betul. Jadi kalau kita lihat kalau corporation tuh umumnya juga masih melihatnya legacy, karena corporation tuh yang megang posisi atasnya biasanya juga udah berumur. Bayangkan yang millennials ini yang masih muda-muda ini kemudian bikin corporation, kemudian jadi perusahaan juga, mereka juga lebih rasanya by style saya lebih cocok sama bank digital gitu. Betul. Ya gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi infrastruktur, kita bicara ekosistem ya, 20% itu wilayah Indonesia masih belum terjangkau oleh sinyal ya, oleh internet ya. Nah ini sebetulnya kita punya ekosistem tuh nggak bagus-bagus amat untuk mendukung digitalisasi bidang perbankan juga sebetulnya. Katanya Telkomsel nih Pak, di tahun 2020 akhir, dia bilang kalau by population sudah menjangkau 4G sudah menjangkau 98% population. Yang penting population ya. Yang population. Tapi kalau geographical area ada geographical area yang luas tapi penduduknya sedikit kan. Ya. Jadi dalam 98% sudah terjangkau 4G, cuma kita nggak tahu 4G itu 24 jam atau 4G 1 jam. Dan keandalan harus cepat gitu loh. Kalau ini kan kita mau transfer semuanya. Ya. Jadi kalau kita lihat more than 90%
di capacity potensial udah bisa terjangkau. Iya. Jadi memang nggak mungkin ada yang sempurna. Maksudnya kalau kita cari sampai tunggu 100%, ya nggak bisa juga, susah juga. Tapi toh sudah besar sekali yang bisa kita jangkau. Kenapa kita fokus kepada yang tidak terjangkau dibandingkan kita fokus pada yang sudah terjangkau? Iya. Dan kalau kita lihat perbankan, semua perbankan yang konvensional, yang hybrid, itu semua kita mengirim uang segala macam udah bisa lewat ini semua. Betul. Sebetulnya sudah hanya kurang masih pakai kantor cabangnya sebetulnya. Betul. Mereka tuh sudah digital banking maju Dan masih ada satu lagi, masih ada limit juga, limit transfer kalau pakai ini. Oh kan? ya. Ya kan? Ada limit ya, ada beberapa Kita mau bank yang transfer 1 miliar belum bisa pakai ini gitu kan? belum bisa ya. Memang di digital bank udah bisa. Belum bisa, Belum belum bisa tahu, juga. belum bisa By juga. peraturan belum bisa. By peraturan belum bisa. Jadi kalau Enggak, secara teknologi udah bisa. Teknologi udah bisa, kalau bahas teknologi mau berapa pun unlimited. bisa ya. Oh ya, semua ini sebetulnya karena regulasi, ya, bukan karena teknologi. Ya, regulasi itu. Sebab kalau bisa dibobol sistemnya, bisa dihack, Ya, pencet 1M, lumayan juga, langsung habis juga. padahal kalau sistem udah maju, teller lebih gampang dibobol dibandingkan di teknologi sebenarnya, Iya. ya kan? Kita tahu beberapa kasus yang belakangan ini ada banyak. bobolannya lewat teller gitu kan? Betul. Jadi dari sisi keamanan ya, digital banking lebih aman ya. Bank Bisa lebih digital aman ya. Lebih aman ya. Betul. Iya, iya. Jadi ya itu hanya karena regulator belum melihat reputasinya, masih perlu waktu untuk lihat, ya kan. Awal-awal kalau kita lihat kan e-wallet juga baru dikasih Iya. limit 1 juta, kemudian 2 juta, kemudian 10 juta gitu kan. Itu Iya. by time setelah dilihat bahwa itu yang dikhawatirkan tidak terjadi, mungkin makin direlax gitu kan. Artinya hari ini kita lihat walaupun masih banyak yang gede-gede digital banking ya, mereka masih hybrid ya. Baru sedikit sudah masuk digital bank, itu pun dimiliki juga oleh yang gede-gede yang. Tapi produk layanan semua sudah digital ya sebetulnya. Betul. Digitalisasi udah semuanya sebetulnya terjadi. Betul, ya. Itu. Betul sekali. Hanya sekarang shifting mereka mau ke sana sebetulnya nasabah juga masih belum semua menggunakan digital sebetulnya. Jadi ada nasabah yang masih membutuhkan tadi selain kantor cabang juga masih butuh pelayanan face to face juga. Betul. Khususnya tentunya nasabah-nasabah yang high priority gitu ya, kemudian nasabah yang relatif lebih tua umurnya ya, mereka masih ada habit lama yang masih yang masih dikangenin gitu. Lebih tua umur kira-kira usia berapa itu? Ya biasanya kalau kita lihat yang pengen ke kantor cabang tuh umur 50 tahun ke atas. Oh, saya udah nggak ke kantor cabang, Bang. berarti muda ini. Masih gitu. muda. Dan digital. kalau kita mau lihat bahkan kota besar seperti Jakarta pun masih banyak yang seperti itu, ya. Tapi itu kan bukan berarti bahwa karena hanya beberapa orang kemudian kita maintain kantor cabang yang cost-nya sedemikian tingginya begitu kan. Iya. Nah, mungkin kita bisa konsolidasi dari 10 kantor cabang, cukuplah dari tinggal 2 ya. Nah, yang 8 buat apa lagi gitu. Iya. Pak Surya, Anda melihat kalau menganalisis bank, memang salah satu keunggulan penerapan digital banking ya. Jadi walaupun dia belum fully digital, belum digital bank, tapi digitalisasi dia dalam produk lain udah maju sekali. Itu pengaruh signifikan nggak terhadap efisiensi dia? Pengaruh, Pak. Pengaruh. Karena sebetulnya kan bank-bank besar khususnya ya, cost yang paling gede salah satunya juga kan ATM ya. Jadi investasi ATM itu kan besar. Apalagi kalau zaman dulu ATM itu cuma bisa tarik doang gitu. Kalau sekarang kan beberapa bank besar kan ada store tarik gitu ya. Yang itu memang efisiensi itu terlihat sekali di situ. Walaupun cost pertamanya mungkin ada cost yang besar di situ ya, capex yang besar, tapi ke depannya itu jadi efisiensi ya. Nah, tapi sekarang kan dengan adanya digital ini kan berarti kan penggunaan ATM itu juga mungkin mulai berkurang ya, kecuali buat tarik dana lah. Penggunaannya itu kalau dilihat secara data itu berkurang karena orang banyak sekali yang memakai mobile misalnya kan. Tapi memang saya setuju juga dengan Pak Primus katakan tadi gitu ya, bahwa nggak semuanya orang itu percaya gitu dengan mobile gitu ya. Dengan mobile itu walaupun sebetulnya teknologi ini dimungkinkan, saya banyak sekali kawan-kawan saya yang mungkin yang belum terlalu tua juga gitu ya, yang tidak mau memakai mobile, jadi dia masih percaya sama token gitu. Jadi pakai cara lama gitu. Jadi makanya beberapa bank ini kan juga saya lihat sih tidak mematikan salah satu sistemnya, tapi semuanya jalan berbarengan lah. Yang token tetap jalan, yang mobile tetap jalan, nanti juga yang digital yang baru juga jalan gitu ya. Jadi semuanya tuh memang
sesuai dengan target market masing-masing lah, seperti yang Pak Bayu katakan tadi gitu ya. Jadi target marketnya yang mana gitu, sama-sama bisa jalan sih semuanya. Tapi memang kalau saya lihat dari bank-bank ini, kalau untuk komitmen dari mereka untuk digitalisasi itu kan sebetulnya kan paling simpel itu saya cuma lihat satu sih, capex-nya ya, capex dari IT-nya itu seberapa besar gitu. Iya. Bank tambah besar harusnya kan capex-nya tambah besar juga gitu ya, kalau ada komitmen di situ gitu. Jadi itu memang terlihat dari masing-masing bank ini gitu. Itu juga akan membuat kepercayaan dari si nasabah itu juga semakin meningkat harusnya. Karena kan keamanan berarti kan dijaga kan. Karena ini memang yang paling susah di digital ini itu kan menimbulkan kepercayaan dari orang-orang awam gitu ya mengenai keamanannya kan. Dari data yang Anda peroleh, Pak Surya, dari data Anda peroleh, naik nggak capex bank-bank ini untuk membiayai teknologi? Capex besar sih, kayak misalnya dua bank terbesar itu aja setahun itu bisa 4,5 triliun ya, capex-nya gitu ya. Jadi itu memang sangat besar ya. Kita bisa banding-bandingkan lah dengan yang lain sebetulnya seberapa besar gitu. Jadi kalau misalnya ada bank yang bilang kita komitmen mau digitalisasi lebih bagus dan lain-lain, kalau misalnya capex IT-nya kecil ya saya juga ragu-ragu gitu ya dengan itu gitu. Iya. Pak Bayu, jadi kalau kita lihat ini perbankan ini, dulu orang bangga kerja di bank toh. Nah dengan digitalisasi, berarti tenaga kerja di bank berkurang dong Pak ya? Betul. Sudah ganti AI kan? Betul. Itu gimana masa depan? Lama-lama kantor, bukan cuma kantor pusat sedikit, semua cuma lama-lama yang ada di bank orang IT aja, atau gimana? Orang yang finance ya cuma beberapa orang aja. Iya. Lama-lama yang menguasai perbankan orang IT, orang teknologi, bukan orang finance, bukan orang ekonomi. Ada warnanya juga Pak Primus. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu kan adalah the banking itself, bukan the bank, ya kan? Yang dibutuhkan masyarakat adalah berita, bukan lembar korannya. Betul. Oke. Tapi untuk membuat berita selain orang teknologi yang infrastruktur dan yang lainnya, perlu ada yang isi berita kan? Betul. Tapi orang percetakan udah kita tidak perlukan lagi untuk cetak korannya, gitu kan? Jadi ada orang-orang yang memang akan kehilangan di sisi produksi, tapi the skill of every industry itu masih diperlukan untuk layanannya. Ya, seperti berita itu harus ada. Nah sekarang ini kan di kantor cabang kan ada front office. Yes. Itu hilang semua nanti ya, Monday hilang semua. Hilang semua. Jadi hilang semua. Jadi artinya ini kita mencerdaskan publik juga Pak. Jangan sampai orang cita-cita mau kerja di bank sebagai teller. Siap. Ternyata udah berkurang juga kan? Iya. Sekarang trennya adalah kalau kita lihat data OJK bukan hanya teller yang berkurang, kantor cabang yang berkurang secara nasional dan bukan grafik karena berkurang karena COVID, tapi berkurangnya begini Pak. Iya. Dan kedepannya terus akan berkurang. Jadi besok-besok ini Pak Bayu punya anak, punya cucu, kerja di mana nanti yang banyak duit Pak? Dulu kan kerja di bank Pak, banyak duit Pak. Atau ke sekuritas semua di tempatnya Pak Surya? Tentunya dalam 20 tahun ke depan kalau kita lihat bidang yang paling menjanjikan adalah bidang IT. IT ya? Ya bidang IT adalah bidang yang paling menjanjikan karena itulah yang akan take over banyak pekerjaan manusia yang berupa sesuatu yang operasional yang ada SOP-nya. Semua hal-hal pekerjaan yang ada SOP-nya bisa diserahkan kepada mesin. Bisa ke mesin ya? Jadi orang-orang ahli teknologi memang mempengaruhi semua aspek ya? Betul. Bikin sistem, udahlah. Pakai mesin aja, manusia udah selesai. Bahkan ada bank besar yang bilang kita mau menjajarkan kita bukan dengan bank lain, tapi dengan Google, dengan LinkedIn, dengan Amazon, dengan Facebook ya. Jadi teman-teman kita itu bukan bank yang lain, tapi perusahaan teknologi. Betul. Dan kita pengen menjadi perusahaan teknologi dengan lisensi bank. Dan banyak orang nggak tahu selama ini bank-bank konvensional itu sudah menggunakan AI. Kita telepon ini yang jawab ke mesin di sana kan, mesin yang jawab kan. Sudah sampai ke sana sebetulnya. Betul. Hanya belum masif ya. Betul. Pemirsa, karena jumlah perbankan yang menerapkan digital sudah banyak, ada yang masih digital banking hybrid, ada yang sudah fully digital, yang digital bank. Untuk melihat mereka itu perlu ada penelitian, ada kajian. Dan Berita Satu Media Holdings bekerja sama dengan perusahaan Pak Bayu ini melakukan pemeringkatan, memberi award. Nah, bagaimana bayangan kriteria award itu kami akan jelaskan setelah jeda berikut.
Pemirsa, Anda masih dalam spesial dialog dengan topik apa kabar digital, perbankan digital Indonesia. Pak Bayu, Ya. kita harus mencerdaskan publik kita agar bisa memilih bank yang benar. Di era digitalisasi ini, digital banking, digital bank ini, apapun juga masyarakat perlu mengetahui manakah bank yang betul-betul bagus, andal digitalisasinya. Rencananya kita akan beri award, dan itu award itu berdasarkan penilaian. Ya. Itu bisa dijelaskan penilaiannya, kriteria-kriteria penilaian. Baik, jadi kalau kita lihat sebenarnya classically, secara klasik itu transformasi digital itu sesuatu proses. Ya, satu proses itu seperti kita berpindah tempat. Kalau kita pindah tempat, kita perlu tahu, kita udah ukur jam sekian kita sudah sampai di mana. Seperti kalau kita mau ke Bandung, jam berapa kita harus sampai pintu tol yang mana dan seterusnya. Nah, jadi kita harus ukur. Nah, ukur itu yang dinamakan pengukuran digital maturity, kematangan digital. Ya. Nah, kematangan digital ini classically diukur dengan 3 pilar. Satu adalah customer experience, bagaimana customer itu mendapatkan experience yang lebih baik dengan digital dibandingkan dengan cara konvensional sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah operational excellence, bagaimana operation itu menjadi jauh lebih efisien, jauh lebih cepat untuk customer, dan juga bagaimana empower orang-orang di dalam perusahaan supaya bisa melakukan operational excellence tersebut. Yang ketiga adalah new business model, bahwa dengan digital itu kita membuka kesempatan untuk kolaboratif dengan ekosistem, sehingga yang tadinya semua perusahaan itu lebih inward looking, bagaimana kita bikin uang, kita cari uang dengan produk kita sendiri, sekarang lebih outward looking untuk melihat bagaimana kita bisa cari uang juga dengan menjual produk orang lain. Ya. Nah, tapi OJK juga melihat bagaimana mengukur kematangan digital dari bank khususnya. Kalau tadi kita lihat 3 itu berlaku untuk semua industri, ya. Sedangkan untuk bank ini kemudian OJK mempelajari beberapa digital maturity model, termasuk dari Deloitte, dari TM Forum dan yang lain-lain. Maka diturunkanlah ada 6 dimensi. 6 dimensi oleh OJK yang kabarnya mau dibuat menjadi POJK di bulan Juli tahun 2022 ini, yaitu dimensi data, teknologi, kemudian manajemen risiko, kemudian kolaborasi, institusi dan customer. Ya. Nah, dari 6 dimensi tersebut, maka ada pula komponen-komponen dari setiap dimensi tersebut. Nah, kita menggunakan 6 dimensi tersebut untuk menilai bank-bank yang kita lihat di Indonesia ini, yang berjumlah 107, tapi yang 8 adalah representasi dari bank asing, ya, jadi ada 99. Mana yang dari yang bank-bank tersebut yang kemudian kita bagi lagi menurut klasifikasi KBMI-nya, mana yang dalam kelompok tersebut yang paling maju dan dimensi apa. Ya. Tujuannya adalah lebih kepada tentunya kita menilai tidak 100% tepat juga gitu ya, karena yang kita dapatkan, kita minta self evaluation, dan kemudian kita juga mengevaluasi dari public data, dan kita punya personal experience. Tapi kita berusaha supaya mendekati mungkin, ya, dengan tujuan lebih kepada membuat ini menjadi ajang kompetisi yang seru lah untuk para bank tersebut, untuk mereka lebih maju lagi dalam digitalisasi, ya. Apa yang menang tahun ini belum tentu tahun depan masih menang lagi gitu kan, sehingga mereka akan berlomba-lomba untuk mempercepat transformasi digitalnya, karena inilah yang kita perlukan. Ya, karena bank itu tidak ada yang sekarang tidak bertransformasi digital. Hanya saja pertanyaannya seberapa cepat. Betul. Ya, dan yang menarik dalam proses penilaian ini, untuk sampai kepada bank yang terbaik yang layak mendapatkan award itu adalah ini self assessment, ya. Ada self assessment. Dikirimkan pertanyaan, mereka mengisi sendiri. Betul. Nah, kalau mereka mengisi sendiri, bagaimana kita bisa memastikan, tim juri bisa memastikan bahwa mereka mengisi itu benar? Nah, jadi saat waktu kita minta mereka menilai diri sendiri, jadi biasanya dari aspek data, komponennya adalah 3 ini, menurut Anda menilai diri sendiri berapa? Dari 1 sampai 10. Wah, saya menilai dari 10. Coba tunjukkan dokumen penunjangnya. Nah, ya kan? Supaya dia menunjukkan, saya layak dapat 10 loh, ini bukti-buktinya. Nah, jadi nggak bisa nipu di situ, ya? Nggak bisa. Jadi ada underline-nya. Iya, ada. Menyatakan begini harus ada dokumen penunjangnya, sehingga yang kita lihat adalah dokumen penunjang sesuai nggak dengan dirinya menilai seperti itu. Ya kan? Dan kita juga lihat bagaimana penampilannya dia kan. Betul. Dia siap, tapi kok jalan kok terhuyung-huyung ini. Betul. Antara dokumen dan performance juga harus kita lihat juga kan.
banyak yang dokumennya rapi, tapi ternyata eksekusinya tuh nggak ada, ya kan? Betul. Sehingga ternyata di market tidak kelihatan prestasinya. Gitu. Nah ini Pak Bayu adalah ketua tim juri dan salah satu juri juga adalah Pak Surya. Pak Surya, dari 6 kategori Anda mencermati mana yang kira-kira yang paling menarik perhatian Anda dari data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, institusi, dan customer di perbankan yang dinilai? Semuanya sih penting ya, cuman memang kalau customer itu kan mungkin karena mereka masih merupakan bank baru, jadi itu lebih kepada persepsi kita gitu ya. Apakah namanya cukup kuat atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lain kayak teknologi itu sangat penting menurut saya. Jadi seberapa jauh komitmen mereka di teknologi, misalnya kan karena ini kan digital banking istilahnya kan, nah itu sebetulnya seperti apa. Jadi masing-masing bank memang punya kelebihan, dan itu juga kelebihan itu kan bisa dipersepsikan oleh masing-masing bank tersebut, yang belum tentu benar gitu kan, seperti Pak Bayu bilang tadi gitu. Belum tentu persepsinya benar sesuai dengan yang orang-orang awam misalnya melihat itu kan. Jadi memang fungsi dari awards ini mungkin salah satunya juga harus melakukan self assessment, itu dilakukan juga pembuktiannya seperti apa. Jadi bisa kita nilai apakah betul yang dikatakan itu, dan kita bandingkan juga dengan bank-bank lainnya. Apakah betul mereka salah satu bank itu paling bagus di antara yang lainnya atau enggak gitu ya. Jadi itu fungsinya juri di situ mungkin ya. Iya. Kemudian dari sisi keamanan teknologi untuk melindungi nasabah ya, keamanan dana nasabah, itu bagaimana konsen Anda? Salah satunya itu kan, bahkan bank-bank besar pun juga masih ada kejadian gitu kan sampai sekarang kan. Jadi memang keamanan itu sangat penting, yang seperti saya katakan tadi, yang sangat orang-orang concern itu kan komitmen mereka terhadap pengamanan itu seperti apa, yang itu sebetulnya bisa terlihat pada waktu mereka menyampaikan capex untuk IT-nya kan, yang salah satunya kan mungkin buat keamanan ya. Jadi kalau misalnya tidak berarti tinggi itu 100% jadi aman, tapi minimal ada komitmen di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya itu sudah orang-orang yakin juga dengan komitmen tersebut, dengan sendirinya kan mungkin nasabah juga lebih yakin kan, misalnya kan untuk menaruh bank itu terrefleksi oleh penambahan nasabahnya bank-bank tersebut kan, salah satunya kan. Tapi mungkin salah satu yang penting juga Pak Primus itu mungkin juga KYC-nya ya, proses KYC dari digital banking ini seperti apa sih sebetulnya ke depannya kan? Karena itu juga sangat penting ya, prosesnya itu bisa secepat apa gitu dari masing-masing bank tersebut gitu. Ya, Pak Bayu, ini penting sekali bagaimana mengetahui nasabah ya. KYC itu sebetulnya yang teknologi itu lebih gampang nggak untuk mengenal nasabah, karena ya kan tidak face to face Pak, tidak lihat bagaimana. Justru dengan digital ini KYC akan jauh lebih baik Pak, karena KYC itu disimpan di dalam sistem dimiliki perusahaan. Kalau sebelumnya KYC itu lebih kepada personal relation, orang yang berhenti, orang yang sakit, orang yang pensiun, hilang pula recordnya orang, sebagian besar record orang tersebut di otak pegawai tersebut yang biasa melayani nasabah tersebut ya. Jadi kalau kita lihat dengan digital itu bukan hanya disimpan dalam corporate, tapi dia juga bisa crawling data-data lain yang bukan karena interaksi nasabah dengan bank, tapi dari tapping dari sistem yang lain. Ya, jadi juga bisa interkoneksi dengan Interpol, koneksi dengan PPATK, interaksi dengan yang lain, sehingga KYC itu akan jauh lebih komplit, 360 degrees bisa kita dapatkan. Sekarang kan sudah banyak negara yang komplit ya, yang namanya face recognition ya. Ya saya 2019 sebelum COVID pernah ke Xinjiang. Oh itu udah canggih, di tim kita ada korek apinya masuk di tas paling bawah ya, digulung-gulung di celananya ke bawah, ketahuan juga, langsung tahu ini yang muka kayak begini langsung. Jadi begitu kita masuk di bandara pertama, udah langsung kita difoto, muka kita udah direkam. Jadi sebetulnya di bank, asuransi, sekuritas juga sudah pakai itu ya teknologi. Jadi orang udah tahu mukanya, muka Pak Bayu nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Betul. Nah ini dengan ini berarti keamanan lumayan juga ya, termasuk pembobol-pembobol bisa langsung ketangkep mukanya. Betul, dan kalau kita lihat sebenarnya kalau dalam kebobolan dalam digital banking itu
Biasanya nilainya kecil, tapi memang mungkin orangnya lebih banyak. Tapi kecil-kecil. Kalau kita lihat pembobolan di konvensional kan nilainya sampai miliaran, puluhan miliar bisa kebobol. Belum lagi rampok. Tapi kebobolan di sistem internal sendiri bisa nilainya besar sekali gitu kan. Tapi kalau kita lihat di dalam digital banking kebobolan besarnya berapa sih maksimum gitu kan? Iya. Dan kemudian kalau bobol cepat sekali terdeteksi ya. Betul. Dan bisa nggak dana bisa dikembalikan? Nah itu perlu ada sistem karena banyak sekali sistem kita yang bisa diperbaiki karena kalau dana itu dibobol kan dia harus pindah ke rekening yang lain ya terus harus digunakan. Biasanya kalau dia gunakan di e-commerce dia belikan barang perlu waktu untuk pengiriman masih bisa di cancel. Tapi kalau kemudian dia beli vouchernya bisa langsung diuangkan. Nah di sana yang harus kita jaga tuh. Bagaimana voucher itu harus ada yang tanggung jawab kalau ternyata yang pembelian voucher ini hasil dari pembobolan akun nasabah misalnya. Iya. Pak Surya, kita mengapresiasi perbankan yang sudah mulai shifting menggunakan digitalisasi ya. Karena bagaimanapun juga itu sesuatu keharusan ya. Nah konsen Anda yang harus diberikan perhatian lebih oleh kalangan perbankan itu aspek mana supaya ya nasabah dilindungi, ada trust, mereka lebih banyak menggunakan jasa perbankan dan demikian revenue-nya bagus. Keamanan sih, keamanan dan jaminan ya. Keamanan dalam arti misalnya terjadi pembobolan oleh orang lain ya, pihak ketiga yang tidak dikenal, kan seringkali terjadi juga misalnya prosesnya itu agak lama ya, mungkin banknya juga tidak merasa bersalah, akhirnya si nasabah dirugikan gitu ya. Tapi kalau misalnya bank-bank yang saya kenal cukup baik sih mestinya ada komitmen lah dari banknya kan untuk keamanan tersebut kan. Kalau misalnya dananya ada yang tidak sengaja ada yang ngambil itu dijamin oleh si banknya kan karena mereka juga menjaga nama juga ya. Tapi seringkali kan kejadian kan kalau misalnya kejadiannya tidak terekspos secara luas kan banyak juga tuh bank-bank yang misalnya tidak ada komitmen untuk mengganti gitu kan. Nah itu yang mesti dijaga sebetulnya oleh bank. Karena itu juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut juga bisa berubah gitu ya. Nah itu sebetulnya hal yang paling penting menurut saya sih. Saya pikir poin dari Pak Surya itu penting karena yang namanya akhlak ya, moral. Sebetulnya yang harus mengawal moral itu justru teknologi kan. Jadi ketika ada CCTV, orang nggak bisa bantah Pak. Betul. Sebetulnya pengawas moral itu CCTV, teknologi itu gimana? Betul sekali. Jadi kalau di bank teknologinya canggih itu sebetulnya terdeteksi cepat sekali Pak terdeteksi, nggak bisa nipu Pak. Betul. Orang bank mana yang terlibat sana terlibat mana. Canggih. Tapi memang yang banyak terjadi itu adalah phishing. Phishing itu adalah dengan para hacker, para fraudster ini mempengaruhi pikiran dari nasabah sehingga nasabah dengan tidak sadar memberikan passwordnya, memberikan aksesnya kepada fraudster tersebut. Ini yang perlu literasi ya. Betul. Supaya jadi ya bagian dari ekosistem adalah pengetahuan masyarakat ya, kesadaran masyarakat. Karena tidak cukup teknologinya canggih, telekom infrastrukturnya bagus, semuanya oke, regulasinya bagus kalau masyarakat sendiri tidak cerdas ya dalam memanfaatkan. Tapi sebenarnya itu juga peluang menurut saya, peluang untuk asuransi ya kalau memang terbukti dia adalah korban fraudster kemudian diganti oleh asuransi pihak tiga gitu ya. Kan boleh juga karena dari setiap transaksi setiap nilai account tertentu dipotong misalnya 1000% gitu ya untuk premium gitu kan. Baik Pak Bayu. Pemirsa, pada tanggal 28 Juni 2022, Berita Satu Media Holdings bekerja sama dengan Intellectual Business Community yang dipimpin oleh Pak Bayu ini akan menyelenggarakan Digital Banking Awards. Ini award pertama ya? Pertama. Dan kita harap ini award ini justru karena kita memberi apresiasi kepada bank-bank yang betul-betul menerapkan digital dengan baik, merangsang perbankan secara keseluruhan, memberikan layanan digital terbaik kepada nasabah. Yang ujung-ujungnya adalah masyarakat kita semakin mencintai bank, dananya disimpan di bank toh, dan dengan demikian ekonomi kita bisa didorong lebih maju. Terima kasih kepada Pak Surya. Terima kasih Pak. Mas Bayu, terima kasih. Terima kasih. Ya, tetap semangat, tetap
menjadi milenial, karena sepatu jadi milenial, Pak. Pemirsa, demikian tadi spesial dialog kita tentang apa kabar perbankan digital Indonesia. Saya Primus Dodi Mulu dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap